Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Mawati dari kelas 11 MIPA 1 akan menjelaskan materi tentang proposal. Proposal merupakan rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci, dan formal mengenai rancangan suatu kerja atau kegiatan. Kata proposal berasal dari bahasa Inggris yang di dalam bahasa Indonesia mempunyai arti pengertian usul, tawaran, rencana, perencanaan, pengajuan, atau lamaran. Proposal dapat diartikan sebagai rencana kerja yang disusun secara sistematik dan terperinci untuk suatu kegiatan. Selanjutnya adalah tujuan proposal, yaitu untuk mendapatkan persetujuan atau tujuan tertentu dari pihak yang berkepentingan. Tujuan lainnya adalah memperoleh bantuan dana, memperoleh dukungan atau sponsor, dan memperoleh perizinan. Selanjutnya adalah fungsi proposal. Yang pertama adalah untuk melakukan penelitian yang terkait dengan masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk mendirikan usaha baik kecil, menengah, maupun yang berskala besar. Yang ketiga, untuk mengajukan tender. Yang keempat, untuk mengajukan pinjaman atau kredit pada bank. Yang keempat, untuk mengadakan suatu kegiatan, seperti misalnya seminar, diskusi, pelatihan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis proposal. Yang pertama adalah proposal bisnis. Proposal ini biasanya dibuat dalam bentuk untuk melakukan kerjasama antar perusahaan. Yang kedua ada proposal proyek. Pada umumnya proposal ini mengacu pada dunia kerja yang berisikan rencana bisnis. Contohnya proposal proyek pembangunan. Yang ketiga ada proposal penelitian. Proposal ini lebih sering digunakan di bidang akademisi. Isi dari proposal ini adalah pengajuan kegiatan penelitian. Yang keempat ada proposal kegiatan, yaitu untuk pengajuan rencana sebuah kegiatan, baik itu bersifat individu maupun kelompok. Contohnya proposal kegiatan pentas seni. Yang kelima ada proposal formal. Yang keenam ada proposal non-formal. Proposal ini tidak selengkap proposal formal karena biasanya disampaikan dalam bentuk memorandum atau surat. Yang ketujuh ada proposal semi-formal. Jenis proposal ini hampir sama dengan proposal non-formal karena tidak selengkap jenis proposal formal. Adapun unsur-unsur proposal yang pertama adalah latar belakang masalah. Dikemukakan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, baik kesenjangan teoretik maupun kesenjangan praktis yang melatar belakangi masalah yang diteliti. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah dinyatakan secara tersurat berupa pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicarikan jawabannya. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian diungkapkan pada sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian. Tujuan penelitian mengacu pada rumusan penelitian dan berupa pernyataan. Yang keempat ada hipotesis. Rumusan hipotesis yang baik hendaknya dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan, dirumuskan secara singkat, padat, dan jelas, dapat diuji secara empiris, dan menyatakan pertautan antara dua variabel atau lebih. Yang kelima, asumsi penelitian. Asumsi penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Yang keenam, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ditunjukkan untuk mengenai pentingnya penelitian, terutama bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas. Yang ketujuh, ruang lingkup dan keterbatasan. Penelitian ruang lingkup dan keterbatasan, penelitian dikemukakan karena sering dihadapi keterbatasan ruang lingkup, kajian yang terpaksa harus dilakukan karena alasan-alasan prosedural, teknik penelitian, ataupun karena alasan logistik. Keterbatasan penelitian karena kendala yang bersumber dari adat, tradisi, etika, dan kepercayaan yang tidak memungkinkan peneliti mencari data yang diinginkan. Yang kesembilan ada definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi yang dirumuskan berdasarkan hal yang dapat diamati oleh peneliti. Definisi operasional bukan definisi berdasarkan kamus atau pendapat para ahli. Hal ini diperlukan terutama untuk istilah-istilah yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok dalam penelitian, juga untuk menghindari perbedaan persepsi. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan proposal. Yang pertama menggunakan istilah ilmiah, yaitu mengikuti cara-cara atau metode ilmiah yang sudah ditentukan untuk mencari kebenaran ilmiah. Yang kedua menggunakan kata kerja tindakan, yaitu untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan. Contoh katanya, berlatih, membaca, mengisi. Yang ketiga, menggunakan kata yang menyatakan pendefinisian,
yaitu penjelasan dari istilah yang digunakan. Fungsinya untuk mendefinisikan kata. Contoh katanya yaitu, yakni, ialah. Yang keempat, menggunakan kata yang mengandung makna perincian. Tujuannya memperjelas pembahasan proposal dengan rinci. Contoh katanya yaitu, selain itu, pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Yang kelima, menggunakan kata yang mengandung sifat keakanan. Tujuannya memperjelas tujuan dan keinginan yang ditulis. Contoh katanya, diharapkan, direncanakan. Yang terakhir, menggunakan kata-kata denotatif atau lugas, yaitu untuk menjelaskan makna sebenarnya. Tujuannya menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Lalu ada ciri-ciri proposal. Yang pertama, proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang ketiga, berisikan tujuan-tujuan latar belakang acara. Yang keempat, berisi lembaran-lembaran pemberitahuan acara yang dijilid, seperti makalah. Yang terakhir adalah struktur proposal. Yang pertama ada sampul, yang kedua ada latar belakang. Latar belakang diawali ke perihal yang berupa umum ke yang berupa khusus. Yang ketiga ada nama kegiatan, yaitu nama yang akan ditunaikan terhadap kegiatan tersebut. Yang keempat ada tema. Yang kelima ada tujuan. Tujuan atau target dilaksanakannya kegiatan tersebut dan mencakup alasan kegiatan ini. Yang keenam ada jenis kegiatan atau acara. Seluruh model kegiatan mesti ditulis gara-gara instansi akan memandang banyaknya kegiatan yang direncanakan. Yang ketujuh ada sarana promosi atau keuntungan dari sponsor. Yang kedelapan ada estimasi anggaran atau kualitas alokasi keseluruhan dana yang akan digunakan dan ditulis dengan harganya. Yang kesembilan ada penutup. Penutup adalah permohonan terima kasih sekaligus permintaan maaf kepada instansi. Yang terakhir ada susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaan ini mesti tersedia gara-gara sanggup saja sponsor memakai fasilitas, jadi hitungan kepanitiaan. Sekian materi tentang proposal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.